Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas hukum persaingan usaha. Selamat datang. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Materi kita membahas tentang bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dalam pertemuan ini nanti akan saya jelaskan juga selain materi, yaitu tugas berikutnya dan jadwal kita diskusi berikutnya. Oke, dalam konteks hukum bisnis, persaingan usaha yang sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Persaingan yang sehat itu akan memungkinkan konsumen untuk memiliki banyak pilihan, harga yang kompetitif, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Akan tetapi ada saatnya perusahaan atau individu dalam dunia usaha itu membuat perjanjian yang tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita akan coba membahas bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, dasar hukum yang melandasinya, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Oke. Dalam materi ini, tujuan pembelajaran kita ialah untuk bisa atau untuk memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kalian untuk mengenal jenis-jenis perjanjian ini, dikarenakan perjanjian yang tidak sah atau dilarang dapat berpotensi merusak prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Di dalam dunia usaha, persaingan yang sehat itu artinya tidak ada dominasi atau pengekangan dari pihak manapun yang menghalangi pihak lain untuk berkompetisi secara bebas dan adil. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap terbuka, kompetitif, inovatif, dengan melarang praktik yang mengarah pada kartel, monopoli, atau praktik bisnis lainnya yang merugikan pihak lain. Nah, dalam konteks demikian, kita akan melihat apa saja bentuk perjanjian yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha dan bagaimana regulasi di Indonesia mengatur hal tersebut. Oke, kita masuk definisi perjanjian dalam hukum persaingan usaha. Perjanjian dalam konteks hukum persaingan usaha itu merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dapat mempengaruhi kondisi persaingan di pasar. Secara umum, perjanjian ini mencakup berbagai bentuk kerjasama, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal, yang dapat mempengaruhi pasar dan posisi para pelaku usaha. Tapi tidak semua perjanjian yang dibuat oleh perusahaan atau individu dalam dunia usaha itu sah dan diperbolehkan oleh hukum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang karena dapat mengurangi tingkat persaingan di pasar. Kemudian juga dapat merugikan konsumen atau menciptakan dominasi yang tidak sehat oleh salah satu pihak. Perjanjian yang dimaksud di sini biasanya berupa kesepakatan yang tidak adil antara pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang bisa berdampak negatif terhadap banyak pihak. Contoh misalnya, jika dua perusahaan yang seharusnya bersaing di pasar, tetapi pada praktiknya mereka malah melakukan kesepakatan untuk mengatur harga jual produk mereka. Nah, hal demikian dapat menciptakan harga yang tidak wajar bagi konsumen dan menghambat inovasi. Dalam hukum persaingan usaha, sangat penting untuk membedakan antara perjanjian yang sah dan yang melanggar hukum. Contoh misalnya,
Contoh misalnya ada dua perusahaan yang sepakat untuk berbagi pasar atau membatasi produksi untuk menjaga harga tetap tinggi. Nah, itu akan terlihat dalam perjanjian yang melanggar prinsip persaingan yang sehat. Tindakan seperti ini sering disebut dengan istilah kartel yang jelas-jelas dilarang oleh hukum persaingan usaha. Di Indonesia, perjanjian-perjanjian semacam itu diatur dan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang terbukti melakukan praktik anti kompetitif. Singkatnya, kita dapat melihat bahwa meskipun perjanjian dalam dunia usaha adalah hal yang wajar, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi agar perjanjian tersebut tidak merugikan pihak lain. Terutama di sini biasanya yang paling terdampak itu pihak konsumen. Nah, regulasi hukum persaingan usaha hadir untuk memastikan bahwa pasar tetap bersaing secara adil dan sehat, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Baik, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum perjanjian yang dilarang. Untuk memahami lebih lanjut tentang perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, kita perlu mengacu pada dasar hukum yang mengatur hal-hal tersebut. Terutama dalam konteks ini ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang ini telah dirancang untuk melindungi konsumen dan menjaga iklim persaingan yang sehat di pasar. Pada pasal 5 dan juga pasal 11 dalam undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis perjanjian yang dilarang. Pasal 5 itu mengatur mengenai perjanjian yang menghambat persaingan usaha seperti perjanjian kartel atau yang mengatur harga, produksi atau pembagian pasar antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing. Sementara di pasal 11 itu mengatur perjanjian yang merugikan konsumen dengan cara-cara yang tidak wajar, misalnya melalui penetapan harga yang lebih tinggi atau pembatasan pilihan bagi konsumen. Nah, kedua pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas tentang bentuk perjanjian yang dapat merusak mekanisme pasar dan bagaimana regulasi di Indonesia bertujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Selain itu, dalam praktiknya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu memiliki tugas untuk mengawasi dan menindak setiap perjanjian yang bertentangan dengan hukum ini. Contoh misalnya di pasar itu ketika misalnya ditemukan perjanjian antara beberapa perusahaan untuk mengatur harga atau membatasi produksi. Nah, dalam kasus seperti ini KPPU itu dapat melakukan penyelidikan, memberikan sanksi, dan membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif dan tidak terkontrol oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang besar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bentuk perjanjian yang dilarang. Terdapat beberapa bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dan salah satunya adalah perjanjian kartel. Kartel di sini merupakan suatu bentuk perjanjian antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk mengatur harga, pembagian pasar, atau kuota produksi. Perjanjian semacam ini itu bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak bersaing secara bebas di pasar, tetapi malah bersepakat untuk mengurangi kompetisi dan meraih keuntungan secara bersama-sama. Misalnya kita masuk ke misalnya di industri bahan bakar minyak misalnya BBM. Beberapa perusahaan mungkin sepakat untuk menetapkan harga jual yang sama untuk produk mereka, meskipun
mereka seharusnya bersaing di pasar. Nah, ini jelas melanggar hukum karena tidak hanya merugikan konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi, tetapi juga menghalangi mekanisme persaingan yang sehat di pasar. Dalam konteks ini, perjanjian semacam itu pasti akan melanggar pasal 5 dalam Undang-Undang 599 yang melarang praktik kartel. Selain kartel, bentuk perjanjian yang lain yang juga dilarang adalah perjanjian pembatasan pasar. Perjanjian ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan itu membuat kesepakatan untuk membagi-bagi wilayah distribusi atau pasar dengan cara yang tidak adil. Kita ambil contoh misalnya ada perusahaan X dan perusahaan Y yang beroperasi di industri distribusi barang atau semacamnya, kemudian bersepakat untuk hanya menjual produk mereka di wilayah tertentu. Nah, sementara perusahaan Z dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Tindakan seperti ini akan menghalangi kompetisi, mengurangi pilihan bagi konsumen, dan membatasi potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan lain yang ingin memasuki pasar. Contoh lain misalnya ada perjanjian yang mengatur pembagian kuota produksi, di mana perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam usaha tersebut bersepakat untuk memproduksi produk dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk menaikkan harga pasar. Nah, hal semacam ini juga merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya kita masuk ke perjanjian yang menghambat inovasi. Selain perjanjian kartel tadi sebelumnya dan pembatasan pasar, terdapat pula perjanjian yang menghambat inovasi di pasar. Nah, inovasi bisa kita artikan sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan kompetisi yang sehat. Karena inovasi mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, beberapa perjanjian dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinovasi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Salah satu bentuk perjanjian yang menghambat inovasi itu perjanjian teknologi misalnya. Nah, dalam perjanjian ini perusahaan-perusahaan tertentu sepakat untuk membatasi akses terhadap teknologi tertentu yang seharusnya dapat digunakan oleh lebih banyak pihak di pasar. Misalnya begini, katakanlah salah satu perusahaan A yang memiliki teknologi canggih dalam produksi perangkat elektronik dapat melakukan perjanjian dengan perusahaan B untuk tidak membagikan teknologi tersebut kepada pihak lain. Akibat dari perjanjian ini, perusahaan lain yang berusaha masuk ke pasar dengan produk inovatif terhambat dan konsumen tidak mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi terbaru. Selain itu, perjanjian teknologi juga dapat melibatkan lisensi eksklusif yang membatasi kemampuan pihak lain untuk mengakses dan menggunakan teknologi yang sudah ada. Ini tentu saja akan mengurangi kompetisi dan memperlambat inovasi, karena hanya beberapa pemain besar yang dapat mengakses teknologi canggih. Sementara perusahaan-perusahaan yang kecil atau perusahaan-perusahaan yang baru yang ingin ikut berkompetisi harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan. Dan tentu saja pada akhirnya konsumen yang paling dirugikan, karena mereka tidak dapat menikmati produk yang lebih baik dengan harga yang kompetitif begitu. Dengan demikian, perjanjian yang menghambat inovasi bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan bertujuan untuk menciptakan pasar yang terbuka dan dinamis.
pemerintah melalui lembaga pengawas persaingan usaha misalnya seperti KPPU itu memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian semacam ini tidak mengganggu kemajuan teknologi dan inovasi yang berharga bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Baik, tadi sudah kita bahas soal perjanjian yang dilarang, kemudian ada juga perjanjian yang menghambat inovasi. Oke, untuk tugas pertama yaitu tolong diresume penjelasan yang sudah saya berikan tadi tentang apa saja yang termasuk dalam perjanjian yang dilarang, kemudian apa saja yang termasuk perjanjian yang menghambat inovasi. Resumenya cukup untuk satu perjanjian itu 1 halaman, diketik saja. Oke, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya kita masuk pada perjanjian yang menghalangi akses ke pasar. Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian yang menghalangi akses ke pasar. Perjanjian semacam ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama atau terkait saling membuat kesepakatan yang bertujuan untuk membatasi akses pesaing ke pasar tertentu. Contoh misalnya, salah satu contoh umum dari perjanjian ini adalah exclusivity agreements atau perjanjian eksklusif. Dalam perjanjian eksklusif ini, perusahaan atau distributor dapat diisyaratkan untuk hanya menjual produk atau layanan dari satu pemasok saja, sementara produk dari pesaing dilarang untuk dijual. Contoh misalnya perusahaan besar kemudian dia memproduksi alat-alat elektronik, mungkin dalam praktiknya dia membuat kesepakatan eksklusif dengan sebuah toko elektronik. Perjanjiannya adalah hanya menjual produknya, sementara toko tersebut tidak boleh menjual produk dari perusahaan pesaing. Nah, perjanjian ini tentu akan membatasi pilihan bagi konsumen dan menghalangi produk pesaing untuk masuk ke pasar. Hal ini jelas tentu saja merugikan konsumen karena mereka tidak dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta harga yang lebih kompetitif tentu saja akan sulit didapat. Selain itu, perjanjian semacam ini juga menciptakan hambatan bagi perusahaan kecil atau pendatang baru yang ingin memasuki pasar, ya karena mereka kesulitan untuk mendapatkan akses distribusi atau saluran pemasaran yang dibutuhkan untuk menjual produk mereka. Nah, dalam konteks hukum persaingan usaha, perjanjian eksklusif seperti ini dilarang, dan jika terbukti menghalangi persaingan secara tidak sah, itu akan dilarang secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun perjanjian eksklusif tidak selalu dilarang, apabila kesepakatan tersebut secara substansial membatasi akses ke pasar dan merugikan konsumen, maka hal itu dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang. Pihak berwenang misalnya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oke. Baik, selanjutnya, nah, perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha tidak hanya berdampak pada perusahaan yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pasar. Kemudian memiliki dampak yang luas juga terhadap konsumen, apalagi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling jelas adalah menurunnya persaingan di pasar. Ketika perusahaan-perusahaan melakukan perjanjian yang melanggar hukum, mereka mengurangi tingkat kompetisi yang seharusnya terjadi di pasar bebas. Contoh misalnya, perjanjian kartel yang mengatur harga dapat menyebabkan peningkatan harga satu produk atau layanan tanpa adanya pertimbangan pasar yang wajar.
konsumen akan dihadapkan pada harga yang lebih tinggi karena persaingan yang seharusnya terjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, jika perusahaan-perusahaan di pasar sepakat untuk membatasi produksi atau mengatur pembagian pasar, mereka tidak hanya mengurangi pilihan yang tersedia untuk konsumen, tetapi juga menghambat potensi inovasi dan peningkatan kualitas produk. Oke, kerugian bagi pasar. Apa kerugian bagi pasar? Sangat jelas sekali terlihat dalam kasus-kasus di mana perjanjian yang dilarang ini menyebabkan konsumen memiliki sedikit pilihan dan harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk atau layanan yang ingin didapatkan. Dampaknya bisa sangat besar, terutama pada sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti misalnya sektor makanan, sektor energi, atau layanan kesehatan. Selain itu, perjanjian semacam ini juga bisa menurunkan inovasi karena perusahaan tidak lagi merasa terdorong untuk bersaing dalam hal kualitas dan harga. Secara keseluruhan, perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurunkan efisiensi pasar dan menyebabkan ketidakadilan dalam segi ekonomi, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha yang ingin bersaing secara sehat. Hal ini tentu akan mengurangi dinamika pasar dan menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, instruksi lanjutan setelah tadi, tolong diresum semua penjelasan saya tentang bentuk perjanjian yang dilarang, kemudian perjanjian yang menghambat inovasi, kemudian juga perjanjian yang menghalangi akses ke pasar. Itu tolong diresum semua, diketik saja masing-masing penjelasan atau masing-masing resume tentang perjanjian itu satu halaman. Misalnya kartel satu halaman, atau misalnya ada perjanjian pembatasan pasar satu halaman. Tolong diresum atau dijelaskan dalam bentuk ketikan. Kemudian nanti juga setelah nanti di resume dalam bentuk tulisan berhalaman, selanjutnya adalah carikan ke salah satu kasus yang terkait dengan perjanjian yang dilarang, kemudian dianalisis kasus yang kalian angkat itu masuk ke dalam perjanjian yang mana, apakah unsur-unsur perjanjian yang dalam kasus itu memang betul-betul termasuk dalam salah satu perjanjian yang dilarang. Kemudian nanti setelah diresume, kemudian masukkan kasusnya dan dianalisis masuk ke dalam perjanjian yang mana, nanti akan kita diskusikan di pertemuan ke-9. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan ke-9. Baik. Oke, kita sudah masuk ke terakhir dari pembahasan yang telah kita lakukan. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar dan perekonomian. Perjanjian-perjanjian seperti kartel, pembatasan pasar, perjanjian yang menghalangi inovasi itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan perusahaan yang berusaha untuk berkompetisi secara adil dan sehat. Hukum persaingan usaha, terutama Undang-Undang 599, itu berfungsi untuk menjaga agar pasar tetap terbuka dan kompetitif. Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang tidak sehat. Maksud saya menindak setiap pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat.
Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami aturan ini dan memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Baik teman-teman, demikian diskusi atau materi kita hari ini. Kali ini silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dan kita akan berjumpa kembali atau berjumpa dalam diskusi di kelas pada pertemuan yang telah saya tentukan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.